and again I say rejoice. Hai Ijo, kamu makan ya. Nih, makan yang banyak ya. Hai Maistar, kakak senang sekali bertemu dengan kalian loh. Kakak mau kenalin dengan peliharaan kakak ini. Namanya si Ijo. Nah, Ijo. Ini dia. Ijo, coba kamu bilang halo dong ke adik-adik semua. Halo adik-adik. Kakak suka sekali memelihara si Ijo. Dia jinak dan bisa dipegang. Dia juga lucu kan, kids? Oh iya, apakah kalian juga memiliki hewan peliharaan di rumah? Memiliki hewan peliharaan itu adalah suatu tanggung jawab yang besar loh, kids. Waktu kamu memelihara binatang, kamu memeliharanya bukan hanya untuk dilihat karena dia lucu ya, tetapi harus kamu pelihara dengan baik. Nah, sebagai pemilik si Ijo, tugas kakak adalah memelihara si Ijo dengan baik. Kakak harus memberi makan si Ijo setiap hari supaya dia tumbuh sehat dan kuat. Kakak juga harus menyediakan lingkungan yang nyaman buat si Ijo. Kakak memberi air di dalam kandangnya. Karena kadang-kadang si Ijo suka sekali berenang. Dan airnya ini harus rutin dibersihkan loh. Belum lagi setiap pagi kakak juga menjemur si Ijo di bawah matahari. Karena si Ijo suka sekali berjemur. Dan ingat ya, kura-kura biasanya tidak terlalu suka banyak dipegang. Jadi kakak harus selalu ingat untuk tidak sering-sering memegang si Ijo. Wah, banyak sekali ya yang harus dilakukan untuk memelihara si Ijo. Dan kakak harus mengingatnya baik-baik. Kakak berusaha untuk memelihara si Ijo dengan baik, kids. Walaupun sebagai manusia, sebenarnya kakak sangat terbatas. Kadang-kadang kakak lupa memberi makan si Ijo. Atau kadang kakak lupa mengganti air di kandangnya. Untungnya kita punya Tuhan yang tidak pernah lupa untuk memelihara kita loh, kids. Iya, Tuhan yang telah menciptakan kita adalah pemilik kita. Tapi tidak seperti kakak yang suka lupa memberi makan si Ijo. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah terlambat untuk memelihara kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlu tepat pada waktunya. Dia selalu memelihara kita dengan sempurna. Apakah kalian masih ingat dengan bangsa Israel yang Tuhan tolong untuk keluar dari negeri Mesir? Setelah keluar dari negeri Mesir, Tuhan tidak membiarkan mereka, tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Mari kita dengarkan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dengan ajaib dalam Super Bible Story hari ini. Sebelumnya, yuk kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Let's sing for God. Hari berganti hari
Apakah kamu pernah pergi ke padang gurun? Belum pernah? Sama dong, kakak juga belum pernah, kids. Tapi, apakah kalian tahu tempat seperti apa ya padang gurun itu? Kalau kalian mencarinya di Google, kalian mungkin akan melihat gambar seperti ini. Wah, di mana-mana terlihat pasir ya. Kamu akan melihat banyak sekali pasir di padang gurun. Selain itu, kamu juga akan sulit sekali menemukan air di sana. Karena di padang gurun jarang sekali turun hujan. Jadi, suhu di padang gurun itu kalau siang hari sangatlah panas. Panasnya bisa mencapai 2 kali lipat panas di kota kakak saat siang hari, yaitu di Bandung. Sementara suhu di malam hari sangat dingin, bahkan lebih dingin daripada malam hari di Lembang loh. Jadi, apakah kamu mau tinggal di padang gurun, kids? Pasti kamu tidak mau ya, kids? Nah, apakah kamu masih ingat dengan bangsa Israel? Ya, keturunan Abraham yang ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari negeri Mesir. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan suatu negeri yang indah kepada mereka. Jadi, setelah keluar dari Mesir, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai di negeri yang Tuhan berikan itu. Nah, di dalam perjalanan mereka itu, mereka harus melewati padang gurun, kids. Tempat yang sulit sekali menemukan air. Di siang hari sangatlah panas, sementara di malam hari sangatlah dingin. Wah, tentu itu bukan perjalanan yang mudah ya, kids. Apalagi jumlah bangsa Israel sangat banyak. Bisa mencapai ratusan ribu orang. Kira-kira mungkin mencapai setengah penduduk dari kota Bandung ini. Kalau kita menghitung semua laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Bagaimana ya Musa akan memberikan makan dan minum untuk ratusan ribu orang bangsa Israel itu? Dari mana mereka dapat menemukan air untuk banyak orang ya? Mereka kan ada di padang gurun. Apakah mereka akan sampai di negeri yang Tuhan berikan? Yuk, kita dengar ceritanya di dalam Alkitab ya. Mari kita buka Alkitab, buku kesayangan kita. Yuk, kita nyanyiin bareng-bareng ya, kids. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Nah, di dalam kitab Keluaran dicatat perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri yang indah yang Tuhan janjikan. Tapi ke arah mana ya mereka harus berjalan? Setelah menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Firaun dengan menyeberangi laut, ternyata mereka tiba di padang gurun. Seperti yang kakak ceritakan tadi, padang gurun adalah tempat yang kering dan penuh dengan pasir. Sepanjang mata mereka memandang ke depan, mereka hanya melihat padang gurun. Di siang hari sangatlah panas, sementara di malam hari sangatlah dingin. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka di padang gurun sendirian loh, kids.
Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Alkitab mengatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan memimpin perjalanan mereka. Di siang hari yang panas, tiang awan menaungi mereka dari panas matahari. Sementara di malam hari, saat padang gurun menjadi dingin, Tuhan melindungi mereka dengan tiang api yang memberikan kehangatan. Wow, keren sekali ya Tuhan kita. Tuhan sangat memikirkan keadaan bangsa Israel. Dia memelihara mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Setelah berjalan beberapa lama di padang gurun, makanan yang mereka bawa dari Mesir mulai habis. Mereka tidak bisa membeli makanan di padang gurun. Mereka juga tidak bisa menanam tanaman untuk mereka makan. Tetapi daripada percaya bahwa Tuhan pasti memelihara mereka, bangsa Israel justru malah mengeluh kepada Musa. Mereka merengek-rengek. Musa, tidak ada makanan di padang gurun ini. Kami akan mati kelaparan, kata mereka. Musa mengingatkan mereka kalau Tuhan pasti memelihara mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Musa, kids. Padahal Tuhan tahu loh kalau mereka perlu makanan dan lapar. Tetapi bangsa Israel tetap tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara mereka. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan memberi mereka roti dari langit di pagi hari dan daging untuk dimakan di sore hari. Dan benarlah, pada waktu sore datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu, kids. Semua bangsa Israel makan dengan kenyang. Dan keesokan paginya, turunlah embun di sekeliling perkemahan bangsa Israel. Saat embun itu mengering terkena matahari, bangsa Israel melihat kalau itu ternyata adalah potongan roti berwarna putih. Itu adalah roti yang diberikan Tuhan. Roti itu disebut mana dan rasanya manis seperti madu. Yeay! Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan sangat baik. Dia memberi bangsa Israel makanan sampai mereka kenyang. Tetapi, apakah sekarang bangsa Israel percaya kalau Tuhan memelihara mereka? Ternyata bangsa Israel masih meragukan bahwa Tuhan memelihara mereka loh. Pada suatu kali, mereka sampai di daerah di mana tidak ada air untuk mereka minum. Tetapi daripada percaya kepada Tuhan, lagi-lagi mereka justru mengeluh kepada Musa. Mereka merengek-rengek. Musa, tidak ada air untuk kami minum di sini. Kami akan mati di padang gurun ini, kata bangsa Israel. Musa pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan lalu menyuruh Musa untuk memukul bukit batu di dekat situ dengan tongkatnya. Tuhan berkata bahwa air akan keluar dari situ. Musa pun melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan benar saja, kids, air pun keluar dari bukit batu itu. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Dia berkuasa memberikan air bahkan di tempat di mana tidak ada air. Sekali lagi, Tuhan membuktikan kalau Dia sanggup memelihara bangsa Israel, kids. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan sempurna loh.
Dia selalu memenuhi semua kebutuhan mereka. Dia memberi perlindungan. Dia memberi mereka makan dan minum. Bahkan Tuhan sendiri yang berjalan menuntun mereka dalam rupa tiang awan dan tiang api. Tuhan selalu memelihara mereka selama mereka ada di padang gurun, hingga mereka sampai di negeri yang Tuhan janjikan. Kids, sama seperti Tuhan selalu memelihara bangsa Israel, Tuhan juga selalu memelihara kita loh. Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah terlambat untuk memelihara kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita perlu tepat pada waktunya. Sama seperti Tuhan memberikan Musa kepada bangsa Israel untuk memimpin dan menjaga bangsa Israel. Tuhan dapat memelihara kita dengan berbagai cara loh kids. Tuhan memberi kita dunia yang indah untuk ditinggali. Tuhan memberi orang-orang yang mencintai kalian, yaitu papa, mama, dan keluarga kalian. Tuhan juga memberi orang-orang yang dapat menolong kamu, seperti teman-teman kalian, guru-guru kalian, dan orang-orang di sekitar kalian. Tuhan memberi kalian makanan untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, bahkan obat-obatan saat kalian sakit. Tuhan melakukan berbagai hal untuk memelihara kita. Jadi, jangan seperti bangsa Israel yang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Mereka malah mengeluh, merengek-rengek. Yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur akan kebaikan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memelihara kamu kids. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau adalah penciptaku dan Engkau selalu memelihara aku. Terima kasih untuk pemeliharaanmu lewat Papa dan Mama, Tuhan. Berkati Papa dan Mama dengan berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kids, di dalam Yesaya 43 ayat 4, Tuhan mengatakan kepada kita, oleh karena engkau berharga di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, itu adalah suatu kebenaran. Kamu berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pasti akan selalu memelihara orang yang dikasihinya. Yuk, kita nyanyiin lagu ayat hafalan ini ya, kids. Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, aku ini sangat mengasihi kamu. Oleh karena kamu berharga di mataku dan mulia, aku ini sangat mengasihi kamu. Hai kids, thank you ya sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Mari kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui memberi persembahan. Persembahan bisa kalian berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau melalui dompet digital. Mintalah bantuan kepada keluargamu untuk men-scan QR code persembahan kita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ayo, datang langsung beribadah secara onsite di gedung gereja kita. Gereja kita ada di beberapa tempat di Kota Bandung. Kamu bisa lihat alamat dan
jam ibadahnya di sini. Ibadah onsite pasti lebih seru karena kamu bisa beribadah bersama dengan teman-temanmu. Kalian juga bisa ikut kesan anak Connect setiap 2 minggu 1 kali. Nah, mulai tahun ini kita akan mengadakan kesan secara onsite di gedung gereja kita. Ayo ajak teman-temanmu untuk ikut kesan bersama-sama. Kalian bisa daftar untuk ikut kesan ke nomor ini ya. Info kegiatan Meister lainnya bisa kamu ikuti di Instagram @starkids_GKPB. Tetap jaga kesehatan kalian ya, supaya bisa beribadah lagi minggu depan. See you, Meister! Meister, let your light shine! Bye-bye!